Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Belajar simple present tense itu dapat dilakukan dengan membaca contoh kalimat. Saat membaca contoh kalimat, perhatikan penggunaan subjek dan kata kerjanya. Kalimat simple present tense dapat dibuat dengan menggunakan kata kerja bantu do dan does. Di video ini kita fokus pada contoh kalimat simple present tense menggunakan kata kerja bantu does dengan subjek she, he, it. Nggak hanya subjek she, he, it saja, ada juga nama-nama orang lo sebagai subjek kalimatnya. Selain itu ada juga kalimat positif, negatif, dan interrogatif alias kalimat tanya. Komplit banget ya! Yuk langsung saja kita mulai ya dengan membaca contoh kalimat simple present tense menggunakan does. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan untuk membuat kalimat simple present tense dengan kata kerja bantu does, yaitu subjek kalimatnya adalah she, he, it. Atau subjeknya bisa juga nama orang, tapi hanya satu orang saja. Next, kata kerja pada kalimat positif dengan subjek she, he, it mendapatkan akhiran s atau es. Hal lain yang perlu kamu perhatikan adalah menggunakan does not atau disingkat doesn't untuk kalimat negatif simple present tense. Berikutnya, kata kerja bantu does diletakkan di awal kalimat tanya yes no question. Seperti apa ya contoh kalimatnya? Yuk kita simak berikut ini. Kalimat positif, she lives at Melati Street 10X. She lives at Melati Street 10X. Artinya, ia tinggal di Jalan Melati nomor 10X. Kalimat negatifnya adalah she does not live at Melati Street 10X. She does not live at Melati Street 10X. Artinya, ia enggak tinggal di Jalan Melati nomor 10X. Kalimat tanya, does she live at Melati Street 10X? Does she live at Melati Street 10X? Artinya, apakah ia tinggal di Jalan Melati nomor 10X? Kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya dengan nama orang. Tina walks to school. Tina walks to school. Artinya, Tina jalan kaki ke sekolah. Contoh kalimat berikutnya yaitu kalimat negatif. Tina doesn't walk to school. Tina doesn't walk to school. Artinya, Tina enggak jalan kaki ke sekolah. Kalimat tanya menjadi, does Tina walk to school? Does Tina walk to school? Artinya, apakah Tina jalan kaki ke sekolah? Kita lanjut ke kalimat berikutnya yaitu, Chika washes her car once a month. Chika washes her car once a month. Artinya, Chika mencuci mobilnya sebulan sekali. Kalimat negatif. Chika doesn't wash her car once a month. Chika doesn't wash her car once a month. Artinya, Chika enggak mencuci mobilnya sebulan sekali. Nah, untuk membuat kalimat tanya, maka letakkan does di awal kalimat. Menjadi, does Chika wash her car once a month? Does Chika wash her car once a month? Artinya, apakah Chika mencuci mobilnya sebulan sekali? Kita lanjut ya ke contoh kalimat berikutnya menggunakan subjek he. He plays football after school. He plays football after school. Artinya, ia bermain sepak bola sepulang sekolah. Kalimat negatifnya menggunakan doesn't. He doesn't play football after school. He doesn't play football after school. Artinya, ia nggak bermain sepak bola sepulang sekolah. Kalimat tanya, does he play football after school? Does he play football after school? Artinya, apakah ia bermain sepak bola sepulang sekolah? Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan?
Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link e-book Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Nah, berikutnya adalah menggunakan nama orang, yaitu Mr. Tano teaches us math at school. Mr. Tano teaches us math at school. Artinya, Mr. Tono mengajari kami matematika di sekolah. Kalimat negatifnya menjadi Mr. Tono doesn't teach us math at school. Mr. Tono doesn't teach us math at school. Artinya, Pak Tono enggak mengajari kami matematika di sekolah. Lanjut ke kalimat tanya ya, yaitu Does Mr. Tono teach us math at school? Does Mr. Tono teach us math at school? Artinya, apakah Pak Tono mengajari kami matematika di sekolah? Masih menggunakan nama orang. Nah, ini dia contoh kalimatnya. Kalimat positif. Marina likes sport. Marina likes sport. Artinya Marina suka olahraga. Kalimat negatifnya ya tambahin aja doesn't sebelum kata kerja like. Menjadi Marina doesn't like sport. Marina doesn't like sport. Artinya Marina enggak suka olahraga. Selanjutnya untuk membuat kalimat tanya, maka letakkan does di awal kalimat. Does Marina like sport? Does Marina like sport? Artinya apakah Marina suka olahraga? Selain nama orang, kita juga bisa menggunakan subjek benda seperti kalimat berikut ini. The train leaves at 8 a.m. The train leaves at 8 a.m. Artinya kereta berangkat jam 8 pagi. Nah, kalimat negatifnya adalah The train doesn't leave at 8 a.m. The train doesn't leave at 8 a.m. Artinya, kereta enggak berangkat jam 8 pagi. Untuk membuat kalimat tanya, maka gunakan does di awal kalimat. Sehingga kalimatnya menjadi Does the train leave at 8 a.m.? Does the train leave at 8 a.m.? Artinya, apakah kereta berangkat jam 8 pagi? Selain subjek benda, kita juga bisa menggunakan subjek hewan seperti pada contoh kalimat berikut. The cat sleeps on the floor. The cat sleeps on the floor. Artinya, kucing itu tidur di atas lantai. Kamu bisa juga mengubah subjek the cat menjadi it. Perhatikan contoh kalimat negatifnya. It doesn't sleep on the floor. It doesn't sleep on the floor. Artinya, kucing itu nggak tidur di atas lantai. Kalimat tanyanya menjadi Does it sleep on the floor? Does it sleep on the floor? Artinya apakah kucing itu tidur di atas lantai? Yes, finally kamu sudah membaca contoh kalimat simple present tense menggunakan kata kerja bantu does dengan subjek she, he, it, dan nama orang. Sekarang waktunya kamu untuk membuat contoh kalimat sendiri ya. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!